Bongkar kirian NMAX Turbo yang di sini CVT-nya ya. Jadi kita mau upgrade pakai mangkok kartel, terus kampasnya karbon, sama per torsinya kita ganti. Jadi yang bisa dibongkar hanya bagian belakang aja. Yang bagian depan tuh nggak bisa diapa-apain udah. Oke guys, selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi di AF Moto Vlog, AF Moto Keren. Di episode kali ini, episode ketiga ya kalau nggak salah ya. Kita mau bongkar kirian NMAX Turbo yang di sini CVT-nya ya. Jadi kita mau upgrade pakai mangkok kartel, terus kampasnya karbon, sama per torsinya kita ganti. Jadi yang bisa dibongkar hanya bagian belakang aja. Yang bagian depan tuh nggak bisa diapa-apain udah. Di derajat pun nggak bisa, karena kalau misalkan buka puli depan, itu harus ada alat khusus dan ada sensor khusus ya. Kita nggak ada alatnya, jadi kita main belakang aja. Nah, berhubung motornya masih plat putih dan plat bawaan, jadi ini ada plat baru yang baru turun ya. Jadi benar-benar motor baru banget. Kita modifikasi, kita mau upgrade nih. Jadi ada beberapa episode di season ini sampai nanti kita bikin body customnya guys. Ini plat nomor barunya nanti kita pasang dan langsung aja kita nanti mau tes di jalan ya. Oke guys, gitu aja. Langsung aja kita bongkar CVT-nya nih. Ini yang kita mau ganti ada mangkok kartel dari NMAX lama. Sebenarnya mangkok mah untuk PCX atau NMAX itu sama ya. Terus bagian dalamnya udah kita kartel ya, dalamnya seperti ini. Udah dibolong-bolongin sama udah dikartel. Fungsinya biar akselerasi lebih enak lagi guys, biar gigit ya di kampasnya. Jadi di bolongan ujung sini selalu ada bolongan biar pembuangan debunya makin bagus. Karena kalau misalkan kampasnya menghasilkan debu atau kampas standar ya, harus buang lewat sini nih, lubang di pojokan ya. Dan lubang-lubang ini biar debunya makin gampang keluar. Nah, kalau misalkan udah pakai kampas kartel, otomatis kalau udah pakai mangkok kartel, otomatis kampasnya pakai yang karbon guys. Karena kalau pakai kampas yang standar nanti bakal kegerus, gampang kegerus, jadi cepat habis. Bahkan waktu itu sempat kita pakai juga mangkoknya kartel, kampasnya standar, jadi baru pakai 15 menit ya, udah habis gosong tuh, kebakar semuanya, kegerus sama kartel ini nih. Jadi disarankan pakai kampas yang bahannya dari karbon. Dan kampas ini lebih awet 5 kali lipat. Kalau standarnya itu 6 bulan, maksimal 6 bulan 250.000 ya satu paket S3 ini 250.000. Nah, ini harganya 350.000, bisa buat 2,5 tahun. Udah teruji, udah gue pakai nih dari 2,5 tahun baru ganti sekali kampas ini. Jadi awetnya banget dan pasti akselerasi berubah banget nih. Beda sama Daytona atau pakai punya standarnya jauh banget. Daytona mirip-mirip seperti ini, cuman bahannya beda. Terus kan untuk pernya, per torsi kita pakai punya PCX atau EDV yang 1500 RPM. Nanti kita cek dulu ya. Sepertinya sih untuk pernya lebih panjang ketimbang NMAX yang new atau NMAX All. Yang turbo ini beda nih. Jadi sekarang kita pakai yang punya PCX atau EDV 150. Terus untuk per sentrinya, nanti kita tes juga. Biasa kita pakai Honda Beat yang ori nih. Ini kan standar. Atau nanti kalau misalkan kita lihat pernya masih bagus, yang standarnya misalkan lebih ringan, kita pakai yang itu aja. Jadi nggak usah ganti pakai ini. Tapi ini cadangan aja, kalau misalkan mau ganti bisa juga. Yuk kita bongkar motornya. Sekarang buka kampasnya, kampas sama puli belakangnya guys. Untuk V-bilnya lebih besar dari V-bil yang sebelumnya nih. Ini mirip sama Lexi yang baru, V-bilnya lebih lebar. Kodenya Yamaha B9Y. Kodenya B9Y. Kalau di V-bil Yamaha tuh ada tanda panahnya ya ke depan. Kalau punya Honda kan nggak ada tuh. Panas nggak Pak? Nggak ya? Nah, kita mau coba nih lihat perbandingannya. Kelihatan ya? Untuk mangkok standarnya seperti ini. Seperti yang lama ya, cuman ini nggak ada, belum dikartel dari pabrikannya, emang nggak ada ya. Kalau pabrikan emang nggak dikartel emang. Kodenya apa nih? H29M. Untuk ukurannya sama tuh guys, ukurannya sama. Ini lebih dikartel, lebih banyak lubangnya. Oh ya, kalau bedanya kalau Honda nih dari pabrikannya tuh ini polos. Kalau Yamaha lebih bagus nih untuk mangkoknya, lubangnya banyak.
Sebenarnya juga dulu Honda ada lubangnya, cuma sekarang apa dibikin polos ya, jadi makin geredek. Harusnya mah dilubangin, justru banyak lubang lebih bagus gitu guys. Diameternya sama, ukurannya sama, ya sama juga. Terus kampasnya nih guys, lihat. Wih, ini guys perbedaannya nih. Nah, oh gini kebalik. Jadi kampasnya itu yang standarnya tuh panjangnya segini, lebarnya segini. Kalau yang kampas punya AF itu lebih lebar, lebih sedikit kecil ya, tapi lebih panjang dan lebih tebel. Tuh, lebih tebel dan bahannya beda. Tapi ini kalau ketimbang kampas yang lama nih, lebih bagus nih. NMAX New yang lama nih nggak begini kampasnya nih. Ini lebih bagus kampasnya dari NMAX yang lama. Lebih bagus lagi pakai ini sih. Nah, udah coba kita buka dulu yuk kampasnya. Kita mau ganti pakai kampas yang karbon. Oke, ini per torsi punya Yamaha NMAX Turbo. Kita mau lihat ketinggiannya. Nah, bisa lihat nih guys. Coba sambil ambil detailnya nih. Dari samping NMAX Turbo lebih tinggi. Apalagi kalau dibandingin sama NMAX yang lama nih atau yang new, lebih tinggi NMAX Turbo nih. Dan ini punya PCX pernya. PCX aja udah tinggi loh nih. Ini NMAX lebih tinggi lagi. Tuh, jauh banget tingginya. Lebih tinggi punya NMAX Turbo guys. Jauh. Dan ini kampasnya mau kita ganti ya kampasnya. Pernya sepertinya pakai per standar aja deh. Per sentrinya pakai standar, sedangkan untuk kampasnya aja yang kita ganti. Karena biasanya kita emang per sentri pakai standar, nggak perlu yang tinggi-tinggi karena motornya standar. Per ini kita ganti pakai per punya PCX 150 atau 60 sama sih. Oke. Kalau kita rasain di saat tekan ya. Kalau standarnya itu paling sekitaran 800 RPM, lebih lembut. Kalau yang ini kan lebih pendek tapi lebih keras tuh. Ini kan 1500 RPM. Ini lebih panjang tapi lebih lembut. Ini lebih pendek sedikit, satu ulir tapi lebih keras. Coba pakai ini ya, nanti kita rasain di jalan. Ya, jadi sepertinya ini nggak bisa masuk. Untuk diameternya beda. Nah, ini kan masuk ya ke sini ya, ke puli belakang. Ini nggak masuk guys. Nah, mepet nih. Dipaksa juga. Wah, nanti keras banget. Ya, nggak mau lepas nih. Jadi nggak bisa ya pakai punya Honda, nggak bisa. Pakai punya Honda nggak bisa. Lebih kecil. Dan diameternya tadi udah gue ukur. Diameter untuk pulinya Honda itu innya sekitar 49 mm. Sedangkan ini 50 mm. Jadi walaupun beda 1 mili itu nggak bisa masuk. Bedanya 1 mili atau 10 mikron kan. Oh, ini loncer nih. Beda 1 mili loh. Ini nggak bisa masuk. Kalau secara visual sih oke, cuma secara hitungan angkanya diameter dalam itu nggak sama. Jadi nggak bisa kita pakai punya pernya Honda. Paling nanti kita ganti cari yang punya NMAX tapi lebih tinggi, ada nggak ya? Atau nggak pakai NMAX yang lama, coba nanti. Jadi ini hanya kampasnya aja sama mangkok yang diganti guys. Kita cek perubahannya nanti. Yuk pasang lagi, let's go. Kampasnya ini beda nih guys. Kampas yang sekarang tuh lebih bagus, tapi lebih sini ngotok tuh. Kampasnya lebih bagus nih untuk materialnya ya. Tapi kalau untuk diameter, untuk ukurannya lebih gede yang lama. Ini kampasnya keluaran dari XCD. Kalau biasanya kan ini pakai punya ICC. Tapi kalau gue bilang sih ini lebih bagus ya daripada yang dulu nih. Bahan sepatunya lebih bagus. Dan material kampasnya juga lebih bagus nih guys. Ini bisa recommended nih, bisa dipakai buat punya Honda juga bisa nih. Sama pernya juga bagus nih, bisa pakai buat Honda. Per punya NMAX Turbo. Bakal dicari orang nih banyak nih. Puli belakang Yamaha NMAX Turbo ini ada geriginya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fungsinya ini buat ngebaca sensor speed dari sini nih. Ini ada sensor nih. Ini sensor speed ada di belakang. Jadi nggak sembarangan kita bisa merubah-rubah tuh.
ngerubah pulinya nggak bisa nih, karena ada sensornya. Kalau ini hilang nggak kebaca nanti. Sama puli depan juga nggak bisa bongkar sembarangan nih. Kalau lihat dari pulinya, ini nggak pakai roller guys. Bisa kelihatan nggak dari sini nih? Coba di detail dari belakang ya. Itu udah nggak ada pisletnya. Di dua-duanya kipas, tapi di belakang itu ada YEGVT, Yamaha Electric Convertible Transmission, jadi YEGVT. Kemarin nih baru dipakai, paling nggak sampai atas ya, nih kelihatan ada garisnya nih, jadi nggak sampai atas nih si V-beltnya ditarik. Oke, kita pasang ke belakang.